Baik, kita lanjutkan lagi pembahasannya ya. Masih dalam pembahasan hukum dagang. Anda sudah mengetahui bahwa pada hukum dagang kita akan mengerucut pada subjek hukumnya adalah badan hukum. Kemudian yang berikutnya adalah tentang objeknya. Objek hukum dagang adalah benda. Itu Anda sudah pelajari pada hukum perdata, mata kuliah hukum perdata ya. Subjeknya adalah badan hukum, tetapi yang menggerakkannya adalah orang secara individu ya. Kemudian bendanya atau objeknya adalah benda. Dan dalam hukum dagang ya, benda itu harus dapat dinilai dengan mata uang. Harus dapat dinilai dengan mata uang. Baik benda itu berwujud maupun benda tidak berwujud ya. Pada saat nanti kita membahas tentang pasar modal ya, kemudian perbankan, kemudian go public, maka kita akan lebih sering menggunakan benda gitu ya. Objeknya adalah benda tidak berwujud bergerak. Jadi Anda harus mundur lagi, kalau lupa Anda harus mundur lagi pada materi hukum perdata, yaitu benda. Benda terdiri dari benda berwujud tidak berwujud. Masing-masing dibagi dua lagi, benda bergerak tidak bergerak gitu ya. Yang utama, prinsip dan asas yang tidak boleh Anda lupakan itu adalah harus dapat dinilai dengan uang. Wujudnya apapun kalau itu dapat dinilai dengan uang ya, maka itu adalah benda pada objek hukum dagang ya. Kemudian orang dengan benda sebagai subjek kepada objek hukum dagang ya, itu ada hubungan hukumnya. Hubungan hukumnya adalah kepemilikan dan penguasaan. Ada dua hubungan hukum antara subjek hukum dengan objek hukum. Orang dengan bendanya hubungannya adalah kepemilikan dan penguasaannya. Ada dampak hukum dari hubungan itu. Sebagai pemilik terhadap suatu benda, maka hak dan kewajibannya berbeda dengan gitu ya, dengan hak dan kewajiban penguasaan. Penguasaan orang terhadap benda tertentu, hak dan kewajibannya beda ya. Apabila hubungan orang dengan orang, dalam hal ini adalah perusahaan atau badan hukum misalnya ya, orang dengan orang, perusahaan dengan perusahaan, objeknya adalah benda. Tadi misalnya jual beli saya dengan orang lain, kemudian PT A dengan PT B ya, tentang benda tertentu. Apa nih objeknya? Oh misalnya sayur mayur misalnya begitu, atau misalnya barang elektronik ya. Untuk hubungan itu maka gitu ya, bentuk perikatannya adalah perjanjian atau sering disebut juga kontrak. Bahasa Indonesianya perjanjian, bahasa Inggrisnya adalah kontrak ya. Itu ada nanti mata kuliah sendiri untuk hukum perikatan. Oke, nah itu sekilas tentang bagaimana keterhubungan subjek objek antara orang dengan benda pada hukum dagang. Kemudian antara orang dengan orang, objeknya adalah benda, maka ada perjanjian di dalamnya ya. Kemudian berikutnya adalah kita akan bahas tentang persekutuan perdata. Jadi ada 4 yang nanti akan kita bahas secara berurutan. Yang pertama adalah persekutuan perdata, yang kedua adalah firma, yang ketiga adalah CV, yang keempat adalah PT. Nanti yang kelima kalau sempat kita bahas tentang koperasi. Ya, hari ini akan saya sampaikan tentang persekutuan perdata. Ini adalah embrio dari bentuk badan usaha. Ya, kalau dalam bahasa Belanda dan pada bahasa kuno kalau Anda bilang mungkin ya, disebutnya sebetulnya bukan bahasa Belanda ya, bahasa Cina sebetulnya, kongsi dagang ya. Itu yang paling sederhana dan tradisional adalah persekutuan perdata, di mana untuk melakukan suatu kegiatan usaha di antara orang-orang yang membentuk usaha itu tidak menggunakan perjanjian tertulis ya. Kemudian ada tempo atau waktu untuk melakukan suatu perniagaan itu
Ya. Kemudian tidak ada ketentuan tentang pembubaran, tentang pembagian laba, tentang permodalan gitu, tidak ada. Itu persekutuan perdata. Yang jelas semua bidang-bidang bidang-bidang usaha di dalam hukum dagang adalah dilakukan lebih dari satu orang. Ya, ingat, karena bentuknya badan hukum, bukan orang secara individu seperti di dalam hukum perdata. Udah lebih mengerucut ya. Jadi harus ada dua orang. Persekutuan perdata digerakkan oleh lebih dari satu orang menggunakan perjanjian lisan. Ya, di mana perjanjian itu tidak menggunakan ketentuan-ketentuan tertentu. Jadi dilakukan berjalan begitu saja. Ya, di Indonesia contohnya ya, persekutuan perdata itu karena di kita itu kan banyak musim-musim tertentu yang berganti-ganti ya, maka banyak sekali sebetulnya masyarakat menggunakan model persekutuan perdata ini. Misalnya, lagi musim durian di Lampung, terus ada beberapa orang sebetulnya dia melakukan persekutuan perdata ya. Kita jualan durian yuk, di sini durian misalnya di Lampung gitu ya. Ini lagi banyak, murah harganya, dan berlimpah sampai terbuang-buang. Mendingan kita bawa aja ke Bekasi, kita bawa ke Jakarta, ya, dibawalah pakai truk. Ada 3 orang dalam persekutuan perdata itu. Yang pertama, orang punya kebun, dia bingung mau ngejualnya kemana. Yang kedua, orang yang punya truk sebagai sarana untuk mengangkut. Ingat ya, tadi fungsi perniagaan adalah memindahkan dari yang banyak ke yang sedikit. Daerah yang menghasilkan sangat banyak ke daerah yang minus. Ya, oke. Kemudian yang ketiga ini orang yang punya uang. Gitu ya. Karena yang punya truk ini nggak punya uang untuk membeli bensin dan lain sebagainya, misalnya contohnya. Nah, itu sebetulnya mereka melakukan persekutuan perdata. Tidak ada perjanjian tertulis yang sifatnya detail gitu ya. Jadi mereka melakukan itu karena suatu keadaan tertentu. Nanti kalau sudah selesai pekerjaan itu, musim durian sudah lewat, mereka bubar begitu saja. Ya sudah, bagi-bagi labanya sesuai dengan keadaan, dapatnya berapa, langsung dibagi, bubar. Sudah, diam aja. Besok lagi pada jalan-jalan ke Medan. Di sana ada pisang barangan lagi banyak, kemudian mereka jualan lagi. Nah, itu biasanya persekutuan perdata memang banyak dilakukan di Indonesia di kalangan masyarakat awam yang tidak menggunakan perjanjian-perjanjian tertulis dan tidak perlu menggunakan badan usaha yang berbadan hukum. Jadi mereka membentuk tiba-tiba bubar juga terserah mereka. Ya, tetapi di dalamnya sudah memenuhi tugas atau fungsi dari perdagangan itu, yaitu memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, dari produsen ke konsumen. Tujuannya adalah mendapatkan laba. Itu konsep dasarnya. Jadi bentuk badan usaha seperti apapun ya, apabila tujuan dan fungsi dari hukum dagang itu sudah ada, itu termasuk dalam bagian dari subjek hukum dagang. Nanti kita akan lanjutkan untuk membicarakan badan usaha yang kedua, yaitu firma.